Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ramadan. Nomor induk saya KL 2019-01-003. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya yang berjudul Sanitasi Lingkungan pada Pasar. Adapun rumusan masalah, poin pertama, jelaskan pengertian pasar. Yang kedua, jelaskan pengertian pasar sehat. Yang ketiga, jelaskan hubungan pasar dengan terjadinya penyakit. Yang keempat, jelaskan risiko terjadinya penyakit akibat buruknya sarana sanitasi di pasar. Dan nomor 5, jelaskan persyaratan kesehatan lingkungan pada pasar. Untuk tujuan, poin pertama, 1. Untuk mengetahui pengertian pasar. Poin kedua, untuk mengetahui pengertian pasar sehat. Poin ketiga, untuk mengetahui hubungan pasar dengan terjadinya penyakit. Nomor 4, untuk mengetahui risiko terjadinya penyakit akibat buruknya sarana sanitasi di pasar. Dan poin kelima, untuk mengetahui persyaratan kesehatan lingkungan pasar. Adapun pengertian pasar, pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kemudian fungsi pasar. Adapun fungsi pasar, poin pertama dalam segi ekonomi. Dalam segi ekonomi, tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan supply. Poin kedua, dalam segi sosial budaya. Dalam segi sosial budaya merupakan kontak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal. Dan poin ketiga, dalam segi arsitektur yang menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki. Ciri-ciri pasar pada poin pertama, 1. Terdapat calon pembeli dan penjual. 2. Terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan. Poin ketiga, terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir, terdapat proses permintaan secara penawaran oleh kedua pihak. Adapun pengertian pasar sehat menurut Kemenkes nomor 519 tahun 2008 adalah kondisi pasar bersih, aman, nyaman dan sehat yang terwujud melalui kerjasama stakeholder terkait dalam menyediakan bahan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Kemudian tujuan pasar sehat yaitu tercipta kondisi pasar yang bersih, aman, nyaman dan sehat melalui Kementerian Komunitas Pasar. Kemudian persediaan infrastruktur yang memenuhi persyaratan kesehatan, pengelolaan yang memenuhi persyaratan kesehatan dan berkesinambungan, perilaku pedagang, pengelola, pekerja, pengunjung, dan komunitas lainnya untuk hidup bersih, sehat, dan higienis. Manfaat pasar sehat. Masyarakat mendapat informasi pasar tentang kesehatan masyarakat pasar dari media radio lain. Namun hal ini tidak terikat hanya pada informasi kesehatan saja, tetapi juga informasi yang terkait pasar lainnya masyarakat. Masyarakat merasa memiliki pasar sebagai pasar sehat dan bersih, nyaman dan aman. Serta masyarakat pasar bisa bermitra dengan pihak-pihak yang mendukung seperti pemerintah daerah, swasta, CSR, serta tokoh masyarakat dengan melakukan pelatihan tentang hidup bersih dan sehat di lingkungan pasar. Kemudian hubungan pasar dengan terjadinya penyakit. Yang pertama, pasar dapat menjadi sumber perkembangan vektor penyakit, terutama pada pasar dan kebersihan kurang diperhatikan seperti pembuangan sampah, air kotor dan lain-lain. Kedua, pasar yang tidak memperhatikan letaknya misalnya di daerah rawa atau daerah banjir akan mengakibatkan permukaan tanah senantiasa berair dan becek. Hal ini dapat menimbulkan berbagai gangguan bagi para penjual dan pengunjung maupun barang dagangan yang dijual, terutama bahan makanan. Yang ketiga, pasar merupakan tempat paling baik untuk penularan penyakit dari orang ke orang lain melalui yang A,
droplet infection, yaitu penularan penyakit melalui dahak penderita, misalnya TBC, influenza, salesma, dan lain-lain. B. Direct contact, yaitu penyakit melalui sentuhan langsung dengan penderita penyakit. Dan yang terakhir, indirect contact, yaitu penularan penyakit tidak langsung dari penderita, tetapi memiliki perantara berupa alat-alat makan seperti piring, gelas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu risiko terjadinya penyakit akibat buruknya sarana sanitasi di pasar. Sanitasi pasar adalah usaha pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh pasar yang erat hubungannya dengan timbul atau merebaknya suatu penyakit. Kondisi sanitasi di Indonesia memang tertinggal cukup jauh dari negara-negara tetangga. Dengan Vietnam saja, Indonesia hampir disalib, apalagi dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura yang memiliki komitmen tinggi terhadap kesehatan lingkungan di negaranya. Jakarta hanya menduduki posisi nomor 2 dari bawah setelah Laos dan pencapaian cakupannya sanitasinya. Salah satu contoh dari kondisi sanitasi yang buruk di Indonesia adalah sanitasi lingkungan pasar, khususnya pasar tradisional. Kenapa? Karena pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung. Dan biasanya ada proses tawar-menawar bangunan terdiri dari kios-kios. Pasar yang kurang diperhatikan dari aspek kesehatan dapat menjadi sumber perkembangbiakan penyakit. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat menumpuknya sampah dan segala jenis kotoran yang telah membusuk, tidak adanya selokan atau drainase, dan kondisi bangunan yang tidak memadai. Kondisi yang kurang sehat menjadi tempat penularan penyakit dari satu orang ke orang lain, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Slide berikutnya, persyaratan kesehatan lingkungan pasar menurut Kemenkes nomor 519 tahun 2008 antara lain mencakup lokasi pasar, bangunan, sanitasi pasar, keamanan, dan fasilitas lainnya. Adapun poin pertama yaitu lokasi pasar. Lokasi sesuai dengan rencana umum tata ruang setempat atau RUTR. Yang B, tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti banjir dan sebagainya. Yang C, tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan atau daerah jalur penerbangan termasuk sepeda jalan. D, tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah atau bekas lokasi pertambangan. D, tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah atau bekas lokasi pertambangan. Poin E, mempunyai batas wilayah yang jelas antara pasar dan lingkungannya. Yang nomor 2, bangunan pasar untuk sifatnya umum. Bangunan dan rancangan bangunan harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B, penata ruang pedagang. Poin pertama, pembagian area sesuai dengan jenis komoditi, sesuai dengan sifat dan klasifikasinya seperti basah, kering, penjualan unggas, hidup, dan pemotongan unggas. 2, pembagian zoning diberi identitas yang jelas. 3, penjualan daging, karkas unggas, ikan ditempatkan di tempat khusus. 4, setiap kios atau kios memiliki lorong yang lebarnya minimal 1,5 meter. 5, setiap kios atau kios memiliki papan karakteristik. 6, jarak tepat penampungan dan pemotongan unggas dengan bangunan pasar utama minimal 10 meter atau dibatasi tembok pembatas dengan ketinggian minimal 1,5 meter. 7, khusus untuk jenis pestisida, bahan berbahaya dan beracun atau gas tersebut 3, dan bahan berbahaya lainnya ditempatkan di tempat terpisah dan tidak berdampingan dengan zona makanan atau bahan pangan. 8, ruang kantor pengelola. Yang ke-9, ruang kantor memiliki ventilasi minimal 20% dari luas lantai. 10, tingkat pencahayaan ruangan minimal 100 lux. 11,
11. Tersedia ruang kantor pengelola dengan tinggi langit dari lantai sesuai ketentuan berlaku. Poin 12. Tersedia toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan. 13. Tersedia tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.